Ini dia Kejutan Part 3 dari novel Kidnap episode 12. Min mengajak Ki keluar untuk duduk dan istirahat di area terbuka. Min duduk dan memijat tangannya untuk membuat titik nadi Ki lebih hangat. James mencari air manis untuk diminum. Setelah beberapa saat wajah Ki terlihat jauh lebih baik. Maaf, Nong Ki. Aku tidak tahu kamu ada trauma. Kamu bermain sangat baik, makanya aku mengajakmu untuk bergabung dengan industri ini. Cukup. Min menggelengkan kepalanya kepada James. Ki tertawa pelan. Maaf, aku seharusnya tidak membiarkanmu bermain. Tidak apa-apa, sebenarnya aku hanya ingin tahu, setelah perawatan, apakah sudah lebih baik? Tetapi jika dilihat hari ini, keadaannya mungkin tidak akan membaik dengan mudah, atau tidak ada harapan untuk menjadi lebih baik. Kamu punya tempat untuk memukul dan memarahiku? Ini adalah usaha yang sia-sia bagi orang-orang yang berusaha keras untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Apakah ini pekerjaan yang bagus? Tidak, sebenarnya aku menemukan pekerjaan yang patut kamu coba, Justin. Aku hanya menunggu kamu membantuku menyelesaikan pekerjaanku, itu saja. Pekerjaan apa itu? Stuntman? Karya film peran seorang teman dalam tim pahlawan yang akan disukai penonton sampai mereka mati menjelang akhir. Film aksi juga, kalian berdua tampan dan pernah menjadi stuntman harusnya mempunyai keuntungan. Tapi peran seperti ini harusnya bagus. Kamu harus berada pada level tertentu. Ini mungkin akan sulit. James menatap wajah Min dalam diam, mendesah atas apa yang terjadi selama ini. Min masih ragu untuk menolak pekerjaan yang ditawarkan kepadanya. James dan Ki tertawa melihat ekspresi lelah Mina. James menoleh dan memasang wajah, memberi isyarat agar Ki berbicara dengan Mina. Tolong, cepatlah, memiliki pacar seorang bintang jauh lebih baik daripada memiliki pacar seorang pencuri. Bolehkah aku benar-benar memilih jalan ini? Tanya Min, suaranya terdengar khawatir. Min begitu malu dengan masa lalunya hingga tidak berani meraih masa depan yang baik. Kamu yang memilih. Jika terjadi sesuatu, kami akan berada di pihakmu. Min memikirkan tentang Ki yang pernah mengatakan bahwa dia tidak lagi sendirian. Semua orang di sekitarnya sangat mencintainya. Itu membuat segalanya menjadi tidak terlalu menakutkan. Oke, aku akan mencobanya. Min Atikum datang untuk berperan sebagai teman pahlawannya. Ya, Min masuk ke ruang casting. Hari ini, Fiden, sang sutradara, akan datang dan menonton juga. Wajah Min menjadi sedikit merah ketika mendengar nama sutradaranya mundur dari pekerjaan secara tiba-tiba tanpa memberikan alasan. Fiden menatap wajah Min. Ekspresinya terlihat kesal dan dia terus memperhatikan Min. Sesuatu yang istimewa membuat Min yakin Fiden pasti akan mengingatnya. Jika kamu siap, kamu bisa mulai. Min masuk dan berdiri di tempatnya. Dia telah dengan akurat melafalkan kalimat yang diberikan padanya. Jadi tidak ada kekhawatiran sama sekali dalam hal ini. Siap. Tampaknya Min telah melalui segalanya hingga hal-hal yang Min gunakan dalam pertunjukan kali ini. Jadi ini bukan akting seperti pertunjukan yang pernah aku lihat sebelumnya. Cut, oke, sebenarnya bisa digunakan. Sikap Fiden langsung berubah saat melihat itu. Min benar-benar bertindak sesuai keinginannya. Tapi aku ingin nyelantur sedikit. Kamu ingat aku, kan? Apakah kamu ingat saudara ini? Kenapa kamu dengan tiba-tiba mengundurkan diri dari pekerjaan? Aku ingat. Aku tidak akan bertanya apa yang terjadi saat itu. Masalahnya sudah selesai. Tapi tolong beritahu aku, bagaimana aku bisa yakin hal ini tidak akan terjadi? Lebih tepatnya seperti itu. Pertama-tama, aku ingin meminta maaf atas apa yang terjadi. Tapi aku pikir aku telah berkembang sejak saat itu dan itu pasti tidak akan terjadi lagi. Min menjawab dengan tegas. Kalau begitu tolong kosongkan jadwal untukku. Kami harus memulai lokakarya dalam beberapa bulan. Min menatapnya, tertegun, jantungnya berdebar kencang. Aku tidak percaya dengan apa yang aku dengar. Min membuka pintu dan memasuki studio Ki. Itu di gedung yang sama tempat Min datang untuk casting. Ki sedang duduk di mejanya membuat musik menghadap Min. Ki bahkan tidak punya waktu untuk menyapa atau bergerak. Min bergegas mendekat dan memeluk Ki dengan erat. Ki, aku bisa melakukannya. Aku mendapatkan perannya. Sungguh bagus sekali. Ki memeluk Min erat dan tersenyum bahagia. Keduanya berpelukan untuk waktu yang lama. Terima kasih banyak.
Terima kasih banyak Ki. Min memeluk Ki dengan erat. Kenapa berterima kasih? Min berbakat. Min melepaskan pelukannya dan menatap Ki. Kamu sangat baik. Bisakah aku meminta hadiah? Min tersenyum pada Ki. Ki menatap Min dengan heran, tapi akhirnya mengangguk setuju. Padahal Ki tidak tahu apa yang akan diminta Min. Di pantai Pattaya malam ini, ada lebih banyak orang daripada sebelumnya, karena Festival Kembang Api Internasional tahunan telah tiba kembali. Di langit, kembang api mulai bermunculan dan orang-orang duduk mencari sudut yang bagus untuk mengagumi keindahan langit kembang api. Mobil Ki diparkir di jalan pantai yang paling sepi. Padahal acaranya sudah dimulai, tapi Min dan Ki masih duduk di dalam mobil dengan musik diputar, meredam suara kembang api di luar. Jika kamu merasa sangat takut hingga tubuhmu tidak tahan, katakan saja padaku. Kita bisa kembali dan melihatnya dari dalam mobil. Aku meminta hadiah. Mengapa kamu tidak bertanya pada dirimu sendiri? Meskipun aku tidak suka kembang api sedikit pun. Siapa yang memberitahumu kalau aku suka kembang api? Min berpura-pura berdebat dengan wajah jernih, alih-alih mengatakan kami, seperti yang dia suka lakukan ketika dia merasa ingin menyenangkan Ki khususnya hari ini. Min memutuskan untuk menjelaskan niatnya kepada Ki. Karena aku ingin Ki turun untuk melihat kembang api. Aku hanya tidak ingin Ki kehilangan apa yang disukainya. Di pinggir pantai yang sepi di kawasan tanpa manusia, langit juga cerah. Berbagai bentuk kembang api hingga air dan pantai menyala dan berubah warna. Kembang api yang menyebar ke seluruh langit. Ki pun menatap terpesona pada kembang api di depannya. Dia berdiri di depan Min. Dengan Min berdiri di belakangnya dan memeluknya, tangan Min menutup telinga Ki dengan erat. Min membungkuk untuk berbisik pada Ki. Apakah kamu siap? Ki mengangguk sebagai jawaban. Jadi Min perlahan melepaskan tangannya dari telinga Ki. Lalu dia memeluk Ki dengan erat. Telapak tangan hangatnya membelah lembut lengan Ki, membuat Ki merasakan hal itu. Aku di sini menunggu untuk memelukmu. Tidak apa, hanya suara kembang api. Tidak apa-apa. Suara kembang api kembali terdengar. Tidak ada yang perlu dilindungi saat ini dan bahkan tubuhnya. Awalnya Ki tegang karena ketakutan setiap kali mendengar suara kembang api. Tapi Min membisikkan kenyamanan membuat Ki berangsur-angsur membaik. Semakin fokus pada kembang api, suara kembang api dan senjata menjadi semakin berbeda, hingga Ki tidak lagi mengalami gejala PTSD dan kehilangan kendali atas dirinya, yang dikejutkan oleh suara kembang api sekecil apapun. Min mengusap lembut kepala Ki. Apakah kamu baik-baik saja? Ya? Tidak seburuk yang kukira. Ki berbalik dan tersenyum pada Min. Ekspresi wajah dan matanya sangat senang. Alangkah baiknya jika Ki mendengar suara seperti ini dan pikirkan tentang kembang api sebagai gantinya. Aku juga ingin seperti itu. Kalau begitu, ingatlah perasaan ini dengan baik. Saat itu suara kembang api kembali terdengar. Tangan Ki meremas erat lengan Min untuk melampiaskan rasa takutnya. Saat itu juga Min membungkuk dan mencium pipi Ki yang belum siap pada waktunya. Menoleh ke arah Min dengan heran. Lihat kembang apinya, ingat gambar kembang api ini. Ingat bagaimana perasaanmu hari ini. Ki mencoba membuka matanya, menarik napas dalam-dalam dan melihat terangnya kembang api di hadapannya. Langit penuh warna dan sangat indah. Ki tersenyum dan ingat suara seperti ini. Min terdiam dan ketika terdengar bang, kembang api terdengar lagi. Min lalu membungkuk dan mencium pipi Ki. Artinya seperti ini. Min melakukan ini berulang-ulang tanpa merasa bosan. Dan Ki menyukai setiap sentuhan yang diberikan Min. Kedua lengannya memeluk Ki dari belakang. Hidung mancung ditekan bergantian ke pipi dan leher, mengikuti irama kembang api. Tawa lembut di telingamu, cinta segalanya. Gelak tawa mereka meredam suara kembang api hingga nyaris tak terdengar lagi. Pelukan yang diberikan Min membuat kita lagi merasakan mati rasa dan dinginnya kulit yang tiba-tiba. Tidak ada lagi bekas rasa takut di wajah atau mata Ki. Hanya ada rasa syukur di hatinya bahwa Min membawa kembali apa yang telah hilang darinya. Berikan padanya hari ini, setidaknya dia bisa menonton kembang api lagi. Festival kembang api telah berakhir. Laut di malam hari menjadi sunyi kembali. Yang terdengar hanyalah suara deburan ombak yang jelas di bibir pantai dan suara orang terbawa angin. Min dan Ki berjalan bergandengan tangan di pantai. Hari ini aku jauh lebih baik. Oh, aku penasaran.
Apakah pergi ke psikolog akan berhasil? Apa yang dia lakukan? Jika terakhir kali dia menyuruhku menggambar kenangan burukku, tapi aku menggambarnya dalam pikiranku. Ini sebenarnya bukan menggambar, tapi membuatku melakukannya seperti ini. Ki jongkok di pantai, gambarlah sebuah persegi, dan mulailah menggambar dirimu sendiri di dalamnya, ladang jagung di atas pasir. Dia menyuruhku menggambar kenangan yang menyakitiku menjadi sebuah persegi, dan membuat persegi ini semakin mengecil, sampai hampir tidak bisa melihatnya. Kemudian dia memintaku membayangkan memasukkan gambar kecil itu ke dalam sesuatu. Sangat rapat dan letakkan di tempat yang tidak akan pernah kembali lagi kepada kita. Ombak datang, gambar yang digambar Ki menghilang bersama ombak. Mata Ki masih menatap di pasir yang kosong. Min berjalan mendekat dan berjongkok di depannya dan mengulurkan tangannya di depan Ki. Jadi, bisakah kamu menggambarnya di tanganku? Aku akan mengambilnya dan meninggalkannya untukmu. Min juga melakukan hal sama kepada tangan Ki. Min menggambar foto ibu dan ayahnya saat kecelakaan. Aku sangat ingin melupakannya. Ketika mereka selesai menggambar, mereka berlari sekuat tenaga ke pantai dan berteriak sekeras-kerasnya, "Pergi jauh dan jangan pernah kembali." Min dan Ki masing-masing berteriak sekuat tenaga. Tiriskan ceritanya berat, terlempar ke lautan malam yang damai dan gelap sejauh mata memandang. Mereka berdua tertawa pelan melihat tingkah kekanak-kanakan mereka. Apakah kamu bahagia hari ini? Min bertanya dengan suara lembut. Ya, tahukah kamu sejak kejadian itu terjadi? Kami tidak berpikir kami akan kembali, bisa bahagia lagi. Tapi hari ini kami sangat bahagia. Min meraih tangan Ki dan mencium punggungnya dengan lembut. Sebelum mendekatkan pinggang Ki padanya, Min menatap wajah Ki, jatuh cinta lagi. Setiap kali aku melihatnya, aku merasa sangat beruntung bisa jatuh cinta dengan seseorang tepat di depanku. Aku mencintaimu Ki. Aku juga mencintaimu. Min mengangkat tangannya dan dengan lembut membentangkannya di pipi Ki dan mencium bibir Ki dengan lembut. Ki membuka mulutnya dan menunggu karena dia tahu itu saat Min berciuman. Min tidak pernah berhenti di situ saja. Min menggunakan lengannya untuk menopang kepala Ki sebagai bantal. Keduanya kini berada di hotel sepanjang pantai yang sudah dipesan Ki. Bersambung.